Shalom alaikum Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa berjumpa kembali di dalam pembelajaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami akan belajar firman-Mu. Karena kami membutuhkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Roh Kudus akan menolong kami, menerangi hati kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Jumat 6 Agustus 2021, kita akan belajar dari Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Judulnya adalah Aku sesak, aku berseru. Aku sesak, aku berseru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita lihat sejenak anak-anak. Anak-anak itu kalau mau disakiti atau mendapat bahaya, maka dia akan berteriak, "Mama, Papa," atau "Ibu, Papa," gitu ya. Dia akan berteriak, minta tolong kepada orang tuanya, dan yakin orang tuanya akan menolong dia. Demikianlah gambaran umat Tuhan ketika menghadapi himpitan, tekanan, penderitaan. Dia akan berteriak kepada Tuhan. Di sini ditunjukkan oleh pemazmur. Mari kita baca ayatnya. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Di ayat ini kita akan belajar dua hal atau dua kalimat panjang ya. Kita bisa bagi menjadi dua kalimat panjang. Yang pertama adalah mengenai tindakan ketika mengalami kesesakan. Tindakan ketika mengalami kesesakan. 7a tadi dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kata kesesakan itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah tesar. Tesar itu bisa berarti sempit, bisa berarti erat atau kencang, bisa berarti sengsara. Biasanya kata ini digambarkan dengan dua hal, yaitu ada tali yang mengikat di leher, dan tali itu diikatkan kencang atau dasi ya, diikatkan kencang, jadi mengalami kesesakan. Atau selat, selat itu dibandingkan dengan laut yang luas. Jadi perbandingan selat dengan laut yang luas, tentu itu lebih sempit atau sangat sempit. Nah, kata ini menunjuk kepada masalah, penderitaan, atau berada dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, menyiratkan tekanan emosional yang sangat-sangat. Seringkali ini dimaksudkan atau ditujukan karena ya musuh atau tekanan musuh, sehingga mengalami kesesakan yang demikian. Nah, ini cocok seperti yang dialami oleh Daud. Kalau kita baca ayat 1, Bapak Ibu bisa melihat pada bagian akhir, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Ini ya, kita bisa bayangkan dengan mengingat kembali peristiwa-peristiwa Daud ketika berada dalam ancaman Saul. Mulanya sebagai pelayan Saul, tapi kemudian karena dia bisa mengalahkan Goliat, dan perempuan-perempuan Israel atau khususnya perempuan-perempuan Yerusalem memuji Daud lebih daripada Saul. Makanya Saul menjadi iri, dan sejak saat itu
Saul berusaha untuk membinasakan Daud. Tombak pun diarahkan kepada Daud untuk menancapkan Daud ke dinding. Tapi Tuhan berbuat perkara yang ajaib, Daud bisa mengelak. Demikian seterusnya Saul mengejar-ngejar Daud, harus dalam pelarian, sembunyi di sana, di sini. Bahkan suatu kali sembunyi di satu tempat, orang-orang di situ melaporkannya kepada Saul. Sesek itu ya, sesek. Nah, demikian hidup dari Daud, mengalami kesesakan yang luar biasa di dalam hidupnya. Bapak Ibu, apa enaknya menjadi orang pelarian? Pasti tidak enak, sama sekali tidak enak. Dia akan dikejar-kejar orang sekaligus dikejar-kejar ketakutan. Yang mengalami kesesakan di dalam hidupnya itu Daud. Daud mengalami seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau dikatakan di ayat tadi, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Aku berseru kepada Tuhan. Kata berseru, hara, itu bisa bermakna memproklamirkan, tapi juga bisa bermakna minta tolong. Kalau memproklamirkan itu seperti ya berseru, menyerukan nama Tuhan supaya orang lain mendengar dan mengenal Tuhan. Tapi di sini rupanya bukan memproklamirkan. Ini adalah meminta tolong. Karena dalam kesesakan. Ini maknanya adalah bahwa Daud ya menyatakan pengakuan bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Hanya Tuhan yang bisa. Makanya dia dikatakan di sini berseru. Berseru. Dia mengaku dirinya tidak bisa melepaskan diri dari kesesakan. Tetapi hanya Tuhan yang bisa, luar biasa ya. Dan kata berseru ini seringkali disertai dengan tangisan. Kadang-kadang saking tidak bisanya mengatakan apa-apa, ya keluarnya adalah tangisan. Ya, saking mau mengatakan apa lagi gitu ya. Itu sudah tidak bisa, ya akhirnya dia hanya menangis. Ya, berseru dalam tangisan. Itu seringkali seperti itu. Ada kalimat atau kata yang sepadan dari kata yang berseru di sini. Selanjutnya dikatakan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Jadi berseru, ya sepadannya adalah berteriak. Kata berteriak sawa itu berarti sebetulnya menangis minta tolong. Sebetulnya menangis minta tolong. Maka sepadan. Pengulangan kata ini berseru, berteriak, atau menangis-menangis, minta tolong kepada Tuhan. Ini menunjukkan kepentingannya. Ketika kata itu diulang, itu berarti sungguh bahwa Daud itu menjadi orang yang saat itu tertekan luar biasa. Maka berseru, berteriak, sampai diulang seperti itu. Itulah yang dilakukan oleh pemazmur, oleh Daud. Ketika mengalami kesesakan, dia berseru, berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, dan disertai dengan tangisan karena dia begitu tertekan. Jadi tindakan ketika mengalami kesesakan adalah berseru, berteriak, minta tolong kepada Tuhan. Hal yang kedua, kita lihat respons Tuhan bagi umatnya. Tadi ayat 7b dikatakan seperti ini. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Ini menarik Bapak Ibu ya. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Mengapa harus dipakai kata dari baitnya? Kata bait di sini tidak menunjuk kepada bait suci. Karena ini pengalaman Daud. Sementara bait suci baru dibangun itu setelah zaman anaknya Salomo. Itu bait suci baru dibangun. Jadi ini bait ini tidak menunjuk kepada bait
suci, tapi menunjuk kepada tempat tinggal Allah, tempat tinggal Tuhan, yaitu surga. Lalu maknanya apa? Ia mendengar suaraku dari surga. Ia mendengar suaraku dari tempat dia bersemayam. Apa maknanya? Jarak tidak bisa menghalangi doa untuk sampai kepada Tuhan. Jarak tidak bisa menghalangi doa untuk sampai kepada Tuhan. Tuhan ada di surga dan manusia ada di bumi. Umatnya ada di bumi. Tetapi jarak yang begitu jauh itu tidak menghalangi untuk doa umatnya sampai kepada Tuhan. Makanya dikatakan ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Yang kedua, Tuhan menghargai doa umatnya. Karena Tuhan ada di surga, yang Maha Kudus ada di tempat yang kudus. Sementara manusia yang penuh dengan dosa dan kenajisan ada di bumi yang dipenuhi dengan dosa dan kenajisan. Tetapi menarik, ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Ia mendengar suaraku dari surga. Itu artinya bahwa Tuhan menghargai doa umatnya. Tuhan menghargai doa pemazmur. Tuhan menghargai doa Daud. Tuhan tidak mengabaikannya. Tuhan menghargai. Perhatikan kalimat yang sepadan lagi di sini dikatakan, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Jadi teriakan, seruan dari Daud sampai ke telinga Tuhan. Dan Tuhan menghargainya. Nah, Tuhan mendengar dari bait-Nya. Pertanyaannya, apakah cukup hanya mendengar? Apakah cukup bahwa Tuhan hanya mendengar doa, seruan, dan tangisan, teriakan dari Daud? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di dalam Alkitab, kata mendengar lebih sering dipahami sebagai mendengar dengan cerdas. Artinya adalah mendengar untuk melakukan. Itu kata Ibrani yang dipakai itu sama. Itu adalah mendengar dengan cerdas. Mendengar untuk bertindak. Jadi saya sangat yakin bahwa di sini ketika dikatakan ia mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya, itu artinya bahwa Tuhan tidak hanya mendengar, tetapi kemudian Tuhan bertindak. Tuhan berbuat sesuatu untuk Daud. Bapak Ibu, Tuhan menjawab dengan tindakan. Tindakan apa? Yaitu tindakan pertolongan. Maka di ayat 1 tadi, saya bacakan di bagian akhir tadi, pada waktu Tuhan telah melepaskan. Pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. Melepaskan. Jadi ketika Daud mengatakan Tuhan mendengar suaraku dari bait-Nya, teriakku minta tolong itu sampai ke telinganya. Itu berarti maksudnya oleh Daud itu katakan bahwa Tuhan itu menjawab dengan tindakan nyata untuk Daud, yaitu pertolongan, melepaskan dia dari kesesakan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bagaimanapun situasi saat ini membuat kita sesak. Bagaimanapun situasi saat ini membuat kita sesak. Belum kita harus sangat berhati-hati terhadap virus corona. Belum lagi kita harus berjuang untuk mencari uang untuk kebutuhan kehidupan kita pribadi maupun keluarga. Belum lagi kita harus mengerjakan ini, mengerjakan itu. Membuat kita sesak. Membuat kita sesak. Banyak orang yang mengalami mungkin lebih sesak dari kita. Karena pada awalnya sebelum ada pandemi ini pun hidup mereka sudah sesak. Ada di antara orang percaya yang mengalami itu. Saya tidak tahu apakah ada di antara Anda yang mengalami itu. Sebelumnya sudah sesak ditambah situasi
tambah sesak lagi dalam hidup ini. Saya tidak tahu persoalan yang Anda hadapi sebelum ini dan sekarang ini bertambah atau berkurang. Tapi saya kok sadar pasti bertambah karena masalahnya memang bertambah. Kita hidup dalam kesesakan. Tapi bukan berarti kita hidup di dalam keputusasaan. Di dalam ketidakberdayaan untuk berharap. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus harapan. Jangan kita hidup seperti orang yang tidak punya harapan. Apalagi hidup seperti orang yang tidak punya Tuhan. Ingat ketika Daud mengalami kesesakan, maka dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan. Dan itu pula yang bisa kita lakukan saat ini. Kita berseru kepada Tuhan. Sampai Bapak, Ibu, Saudara-saudari menangis di hadapan Tuhan. Terserah. Sampaikan saja. Berseru kepada Tuhan. Teriak minta tolong kepada Tuhan. Dan ingat, yakini. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan. Tuhan akan membebaskan kita dari kesesakan. Amin. Tuhan akan melepaskan kita dari tekanan kehidupan yang begitu berat. Karena Dia mendengar suara kita, mendengar teriakan kita, mendengar seruan kita dari bait-Nya. Tuhan tidak melihat jauhnya, tapi Tuhan pasti akan menjawab itu. Tuhan tidak melihat kita masih ada di bumi, Tuhan akan menjawab itu. Tuhan akan menjawab dengan tindakan nyata. Kita harus yakin itu. Tuhan akan menjawab dengan tindakan nyata untuk melepaskan Anda dan saya dari kesesakan. Jadi, aku sesak, aku berseru. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah kami pelajari. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa